Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lelatul Kurnia Pratiwi, salah satu mahasiswi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang jurnal penelitian pengaruh substitusi kacang koma dan susu skim terhadap sifat organoleptik, nilai pH, dan total bakteri asam laktat yogurt kacang koma sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah tersebut. Kacang koma berpotensi sebagai pangan alternatif pengganti kedelai dengan kandungan gizi yang tidak jauh berbeda, tetapi kadar lemak yang jauh lebih rendah. Yogurt kacang koma adalah produk susu fermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, sehingga laktosa diubah menjadi asam laktat dan diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian substitusi sari kacang koma dan susu skim terhadap sifat organoleptik, nilai pH, dan total bakteri asam laktat. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kacang koma, susu skim, starter Lactobacillus bulgaricus, starter Streptococcus thermophilus, gula pasir, soda kue, daun pandan, jahe, media MRS board, larutan NaOH, larutan H2SO4, indikator PP. Kemudian alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu termometer, blender, timbangan, gelas ukur, panci, kompor, pengaduk kayu, baskom plastik, kain batis, indikator, gelas kimia, autoklaf, cawan Petri, Erlenmeyer, Uret, pemanas air, dan formulir uji organoleptik. Prosedur kerja pembuatan sari kacang koma. Yang pertama yaitu dengan cara menyortir kacang koma dengan cara merendamnya sesaat, kemudian kacang koma yang mengambang menandakan kualitas yang buruk sehingga harus dibuang. Kemudian merendam kacang koma ditambah dengan soda kue sebanyak 0,5% selama 6-12 jam. Kemudian merebus kacang koma ditambah dengan jahe dan daun pandan selama 30 menit. Kemudian mendiamkan kacang koma, kemudian mengganti air rebusan dengan air bersih. Kemudian meremas-remas kacang koma hingga kulit arinya mengelupas. Selanjutnya memblender kacang koma dan ditambah dengan air panas dengan perbandingan 1:9. Kemudian menyaring hasil blenderan. Selanjutnya memasak sari kacang koma pada suhu 90 derajat Celcius selama 10 menit. Prosedur kerja yang selanjutnya yaitu pembuatan yogurt kacang koma. Yang pertama, mensubstitusi formula sari kacang koma dengan susu skim, sehingga diperoleh 3 formula dengan 3 perbandingan, yaitu yang pertama 92:8, 95:5, 96,5:3,5. Kemudian menambahkan gula pada setiap substitusi formula tersebut sebanyak 8%. Kemudian mempasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian mendinginkan, menyiapkan starter Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian mencampurkan starter, kemudian menginkubasi pada suhu 37 derajat Celcius sampai 6 dalam waktu 6-8 jam. Maaf, tutup. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan sifat organoleptik yogurt kacang koma. Dari data tersebut diketahui bahwa substitusi 92:8 lebih mendekati kualitas yogurt yang diharapkan, yaitu berdasarkan kriteria warna, rasa, dan konsistensi. Sedangkan pada substitusi 95,5 mendekati kualitas yogurt yang diharapkan,
berdasarkan kriteria aroma. Selanjutnya, hasil nilai pH yogurt kacang koma. Pada data tersebut diketahui bahwa nilai pH tertinggi yaitu pada perbandingan 96,5 banding 3,5 dengan nilai pH 4. Sedangkan yang terendah yaitu pada perbandingan 92,8 yaitu dengan pH 3,81. Hasil dari pengujian keasaman. Berdasarkan SNI, yogurt mengandung asam laktat yang baik yaitu 0,5 sampai 2%. Kadar asam laktat yang terkandung dalam yogurt kacang koma yang didapatkan sebesar 0,68 sampai dengan 1,02%. Selanjutnya, hasil dari total dari asam laktat yogurt kacang koma. Berdasarkan kriteria SNI, minimum bakteri asam laktat yang terkandung pada yogurt yaitu 10⁻⁷ CFU per mili. Sedangkan menurut Indratiningsih et al., jumlah minimum sel prebiotik untuk dapat berperan sebagai agensi pemicu kesehatan adalah 10,6 CFU per mili. Pada data tersebut diketahui pada setiap substitusi yang dilakukan yogurt dalam baik untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.